Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Behaki dengan nomor induk mahasiswa 210103020124 dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir angkatan 21 Akal B. Saya di sini ingin memenuhi tugas ulangan akhir semester Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Fitriani SPD, STHI, MPD. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan pasti Anda sekalian pernah mendengarnya bagi seorang pelamar pekerjaan di industri, perkantoran, dan lain sebagainya. Harus tahu apa itu surat lamaran pekerjaan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Let's check it out. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas atau PT yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Saat melamar kerja, seseorang harus menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar agar peluang diterima di perusahaan impian makin besar. Dalam surat lamaran pekerjaan, seseorang harus memperkenalkan dan mempromosikan diri secara benar tanpa perlu mengada-ada. Aspek tersebut yang menjadi satu di antara bahan penilaian pemimpin perusahaan apakah seseorang tersebut layak diterima atau tidak. Dan sebelum kita membuka suratnya, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dan fungsinya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. 1. Pengertian. Menurut KBBI, surat lamaran kerja adalah surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Dan menurut para ahli, dalam pedoman lengkap menulis surat 2006 karya Adlan, Ali, dan Tanzili, surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar mendapat pekerjaan atau jabatan suatu lowongan pekerjaan yang tersedia. 2. Fungsi. Manfaat surat lamaran kerja yaitu menciptakan peluang bagi pelamar kerja untuk mendapatkan posisi ataupun pekerjaan di suatu badan usaha. Jadi, surat lamaran kerja itu dibuat secara resmi dan ditujukan untuk pekerjaan yang tertera dan bertujuan melamar pekerjaan, dan yang pasti tidak digunakan untuk izin libur sekolah, izin sakit, dan lain-lain. Kita telah mengetahui apa itu pengertian dan fungsinya, dan sekarang kita akan lanjut ke bagian dalam surat. Tidak hanya manusia yang memiliki badan, akan tetapi surat juga memiliki badan untuk melengkapinya, seperti kepala surat, isi, dan lain-lainnya. Yuk kita bedah. 1. Menulis tempat dan tanggal surat pembuatan surat. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut dibuat dan diletakkan di pojok kanan atas. Contoh, Sleman, 12 Juni 2017. 2. Lampiran dan hal. Memberitahukan beberapa banyak lampiran yang disertakan, misalnya lamaran dilengkapi identitas dan kualifikasi pelamar banyak 4 lembar, maka contohnya sebagai berikut. Lampiran 6 lembar, perihal lamaran pekerjaan. 3. Alamat surat yang akan dituju. Tulisan alamat kemana surat yang akan dituju. Berikut beberapa hal yang harus dicermati saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran kerja termasuk surat dinas, artinya kita tidak menyertai seseorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan digunakan kepada. 2. Alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. 3. Jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. 4. Keterangan teks.
jalan pada alamat tidak boleh disingkat. 5. Alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu, jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contoh, kepada yang terhormat HRD PT Buket Manajemen Jalan Laksada Adi Sucipto kilometer 12 Bantul, Yogyakarta. 4. Salam hormat dan pembukaan merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai ungkapan dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Contoh, dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian Surat Rakyat pada tanggal 10 Juni 2017 bahwa PT Roket Manajemen sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai staf administrasi. Maka dengan surat ini saya berminat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. 5. Isi surat lamaran bekerja terdiri hal-hal berikut ini. Identitas diri. Dalam identitas diri berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal-hal lainnya sesuai keperluan. Contoh identitas diri itu nama Siwi Pratiwi, tempat tanggal lahir Padang 23 Agustus 1995, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir S1 Administrasi Perkantoran, alamat, dan bisa ditambahkan nomor telepon. Maksud dan tujuan berisi keterangan mengenai alasan mengirim atau melamar untuk menulis surat menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan sebagainya. Nah, penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran kerjamu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contoh, demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan. Saya sangat berharap dapat bergabung dengan PT Roket Manajemen atas perhatiannya serta kesempatan yang Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. 7. Salam penutup, tanda tangan dan nama lengkap kamu. Tanda tangan dan nama lengkap terletak di bawah pojok kanan surat. Contoh, hormat saya, di bawahnya tanda tangan, dan di bawah tanda tangan ada nama. Nah, begitulah badan dari surat lamaran pekerjaan. Adapun kaidah dalam penulisannya seperti berikut. Kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca sesuai kaidah ejaan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran, memakai kata-kata yang sopan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Secara umum dapat dikatakan kaidah atau ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Pilihan kata sapaan bersifat formal, bahasa ragam baku, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif, bukan kiasan, menggunakan kalimat pernyataan umum, memakai kalimat pernyataan argumentasi, menggunakan pernyataan penjelasan. Guys, ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Saya Muhammad Bihaki undur diri. Syukran ala ihtimamikum. Atlubu afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.